Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Penghasilan Tidak Tetap dan Tunjangan. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Bagus Rifki, M. Ifal Maulana, Ahmad Fadila Yusuf, Muhammad Tafi Iqmal, M. Alfian Rizal, Ahnaf Kafi. Baik, saya akan membacakan materi pengertian penghasilan tidak tetap. Penghasilan tidak tetap, gaji variabel, secara tradisional disebut insentif, adalah kompensasi yang kinerjanya pada kinerja individu, tim, organisasional. Penghasilan tidak tetap rencana usaha-usaha untuk memberikan penghargaan yang nyata kepada karyawan untuk kinerja di atas rata-rata. Dasar filosofis dari penghasilan tidak terletak pada asumsi dasar. Yang pertama, beberapa pekerjaan memberi kontribusi pada keberhasilan organisasional dibandingkan yang lainnya. Yang kedua, beberapa orang memiliki kinerja lebih baik dibandingkan yang lainnya. 3. Para karyawan yang memiliki kinerja yang lebih baik harus menerima kompensasi lebih. Yang keempat, sebagai dari total kompensasi, beberapa karyawan seharusnya tergantung pada kinerja. B. Pedoman untuk program insentif yang berhasil. Pedoman pemberian insentif yang efektif. Indikator pemberian insentif yang biasanya digunakan organisasi perusahaan antara lain sebagai berikut. 1. Kinerja pegawai. Pegawai yang berprestasi atau menunjukkan kinerja di atas rata-rata akan mendapatkan insentif lebih banyak dari perusahaan. Berlaku sebaliknya. 2. Waktu kerja pegawai. Insentif yang diterima oleh pegawai juga dapat ditentukan oleh waktu kerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya, mereka yang lebih efisien dalam bekerja akan memperoleh insentif lebih besar. 3. Senioritas karyawan. Demi asas keadilan, biasanya masa kerja seorang karyawan di sebuah perusahaan juga berpengaruh kepada besarnya insentif yang akan diterimanya. 4. Kebutuhan pegawai. Pemberian insentif kepada pegawai dapat juga didasarkan kepada tingkat urgensi kebutuhan akan kualitas hidup yang lebih baik dari pegawai. 5. Keadilan dan kelayakan. Perusahaan kerap memberikan insentif kepada karyawan berdasarkan pengorbanan kerja yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut secara adil dan layak. 6. Evaluasi jabatan karyawan. Tingkat jabatan seorang karyawan juga menjadi salah satu indikator penting dalam pemberian insentif, di mana biasanya mereka dengan jabatan tinggi akan memperoleh insentif lebih layak juga dengan alasan beban dan tanggung jawab lebih besar. Gary Dessler mengemukakan pedoman pemberian insentif yang efektif dengan beberapa langkah berikut ini. 1. Pastikan bahwa upaya dan ganjaran berkaitan secara langsung. 2. Ganjaran yang tersedia harus bernilai bagi karyawan. 3. Pengkajian metode dan prosedur haruslah dilakukan secara seksama. 4. Pemberian insentif harus dapat dipahami dan dapat dikalkulasi dengan mudah oleh karyawan. 5. Susun standar yang efektif. 6. Jamin standar yang telah ditetapkan. Dan 7. Jamin upah pokok. Panggabean 2002 menjelaskan beberapa syarat tersebut adalah sebagai berikut. Sederhana. Peraturan dari sistem insentif harus singkat, jelas, dan dapat dimengerti. Spesifik. Karyawan harus mengetahui dengan tepat apa yang diharapkan untuk mereka lakukan. Dapat dicapai. Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang masuk akal untuk memperoleh sesuatu. Dapat diukur. Sasaran yang dapat diukur merupakan dasar untuk menentukan rencana insentif. Program dolar akan sia-sia dan program evaluasi akan terlambat jika prestasi tertentu tidak dapat dikaitkan dengan dolar yang dibelanjakan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pendapat lainnya diungkapkan oleh Hijrahman Ranu Panjojo dan Suwadusnan yang menjelaskan bahwa sifat dasar pengupahan agar proses pemberian insentif berhasil yaitu 1. Pembayaran hendaknya sederhana sehingga dapat dimengerti dan dihitung oleh karyawan itu sendiri. 2. Penghasilan yang diterima karyawan seharusnya langsung menaikkan output. 3. Pembayaran dilakukan cepat mungkin. 4. Standar kerja yang terlalu tinggi maupun rendah dapat berakibat buruk. 5. Besarnya upah normal dengan standar jam kerja hendaknya cukup merangsang pekerja untuk bekerja lebih giat. C. Jenis-jenis insentif individual. 1. Bonus.
Bonus merupakan jenis insentif yang banyak diberlakukan di berbagai perusahaan. Sebenarnya, bonus tidak memiliki dasar perhitungan yang meningkat, sehingga seorang karyawan tidak harus selalu mencapai target terlebih dahulu untuk mendapatkan bonus. 2. Komisi. Komisi seringkali disamakan dengan bonus. Padahal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komisi artinya imbalan, diberikan dalam jual beli dan sebagainya. 3. Profit sharing. Tipe insentif karyawan lainnya yang juga diberlakukan di berbagai perusahaan yaitu profit sharing. Profit sharing merupakan insentif yang memungkinkan karyawan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. 4. Jaminan sosial. Jaminan sosial atau itu bentuk dukungan finansial kepada karyawan sebagai reward perusahaan kepada karyawan bisa juga berupa jaminan sosial insentif. Dalam bentuk jaminan sosial secara umum sifatnya diberikan secara kolektif. 5. Giant sharing. Demi menjamin karyawan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan perusahaan, bisa juga diberikan insentif berupa giant sharing. Giant sharing merupakan rencana pembagian perolehan yang dirancang untuk memberi imbalan kepada karyawan atas perbaikan dalam produktivitas perusahaan. 6. Insentif non-finansial. Insentif non-finansial bisa diberikan dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan motivasi karyawan, meskipun diberikan bukan dalam bentuk uang. Insentif non-finansial cukup efektif untuk memicu karyawan bekerja lebih baik. Yang ketujuh, time of benefit. Salah satu insentif karyawan lainnya yaitu time of benefit atau pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja. Artinya, gaji karyawan tetap dihitung utuh meskipun dia tidak masuk bekerja. 8. Program pelayanan karyawan. Program pelayanan karyawan ini adalah salah satu insentif non-finansial yang juga dapat memicu karyawan memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan. D. Kompensasi untuk bagian penjualan. Menurut Hasibuan, kompensasi adalah semua pendapatan berupa uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Dalam menentukan kompensasi sales atau tenaga penjualan ini, kita gunakan metode 1 dengan singkat seperti di bawah ini. 1. Berdasar gaji tetap, artinya sales atau tenaga penjualan menerima angka pendapatan tetap seberapapun volume penjualan. Dalam hal ini, tidak lebih kepada pola sederhana dalam kompensasi. Bisa dengan pola dasar volume atau target penjualan minimal saja. 2. Berdasar volume penjualan atau target penjualan bertahap. Semakin besar penjualan akan menerima kompensasi yang lebih besar, termasuk bonus-bonus tertentu. 3. Gabungan keduanya di atas. Dalam hal ini menekankan kepada kepastian kompensasi sales agar tidak tetap merasa dihargai meski suatu saat sedang tidak melampaui target karena adanya gaji tetap dan variabel sesuai penjualan. Adapun yang mempengaruhi ketiganya di atas yaitu sebagai berikut. 1. Posisi perusahaan dari sisi cash flow. Yang kedua, integrasi manajemen. Karena bisa saja tenaga penjualan sifatnya karyawan kontrak juga bisa karyawan tetap. 3. Posisi produk di pasar. 4. Tingkat persaingan pasar. Ini penting karena semakin kompetitif, maka sales butuh kreasi yang lebih. Waktu kerja yang acak, tidak mesti jam kerja. Butuh biaya komunikasi lebih, butuh maintenance, hubungan dengan pelanggan dan lain-lain. Yang kelima, perilaku pelanggan. Misal pada produk yang bukan konsumsi harian. Melanjut materi dari Mas Ahnaf Kadapi yang nomor 5 yaitu perilaku pelanggan. Misal pada produk yang bukan konsumsi harian untuk proyek pembangunan rumah dan materialnya, yang kondisi harapan pelanggan berbeda-beda, memiliki variasi yang sangat beragam sehingga tenaga penjualan
Seperti ini butuh pendengaran yang lebih baik, lebih peka, lebih lama menjaga intensitasnya. Dengan kualifikasi SDM, sales yang lebih tinggi, misal minimal D3 arsitektur dan lain-lain. Berbeda dengan sales penjualan motor yang produknya statis, tidak berdasar variasi keinginan pelanggan. Untuk materi yang E, komponen kompensasi untuk eksekutif. Komponen eksekutif adalah kompensasi yang terdiri dari kompensasi finansial dan non-keuangan lain yang diterima oleh seorang eksekutif dari perusahaan mereka untuk layanan mereka kepada sebuah perusahaan. Menurut Komari dan Faisal, kompensasi eksekutif merupakan salah satu alat yang masih dianggap efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemberian kompensasi eksekutif, yaitu yang pertama, umur seorang eksekutif. Yang kedua, lamanya menjadi eksekutif. Yang ketiga, kepemilikan saham. Yang keempat, motivasi yang dimiliki. Yang kelima, kemampuan keterampilan. Dan yang terakhir, komposisi dewan direksi. Komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu kompensasi eksekutif yaitu meliputi yang pertama, keuntungan tambahan. Keuntungan tambahan adalah berupa suatu tambahan imbalan dari hasil keuntungan perusahaan yang diperoleh oleh seorang eksekutif karena hasil dari pekerjaannya. Untuk yang kedua yaitu tunjangan tambahan. Tunjangan tambahan benefit yang diberikan kepada karyawan, seperti kendaraan perusahaan, jasa kesehatan tambahan, atau paket liburan. Yang ketiga, insentif jangka panjang. Insentif jangka panjang diberikan agar para manajemen puncak dapat termotivasi untuk terus meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan jangka panjang perusahaan yang lebih meningkat lagi. Dan yang terakhir yaitu bonus tahunan. Bonus tahunan adalah rencana yang dirancang agar dapat memotivasi kinerja jangka pendek seorang manajer dan seorang eksekutif yang nantinya akan dikaitkan pada profitabilitas perusahaan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Kami perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih.